Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance. Ada Pokemon misterius yang menjaga tambang emas. Semuanya memperhatikan Takeshi yang sedang persiapkan sandwich, termasuk para Pokemon yang menantikan makanan mereka. Takeshi meminta untuk bersabar sebentar, lalu menyuruh Corpus untuk membantunya. Corpus merespon dengan melompat ke atas meja dan mulai memotong serta mengiris-ngiris sayuran. Setelah menyaksikan pertunjukan yang menakjubkan itu, Corpus beralih mendekati sandwich dan mengirisnya sampai jadi remah-remah. Akhirnya mereka pun makan, walaupun agak sedikit kecewa dengan hasilnya. Satoshi menegur Corpus untuk lebih berhati-hati, dan Pokemon itu nampaknya tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya barusan. Cepat atau lambat, Satoshi harus menemukan cara untuk mengatasi sikap Pokemonnya itu. Tim Rocket sampai di tambang yang ditinggalkan, yang konon dulunya adalah tambang emas. Diketahui tambang tersebut tidak beroperasi selama bertahun-tahun. Namun tim Rocket merasa bisa menemukan sesuatu di dalamnya, dan ketiganya sepakat untuk menyelidikinya. Mereka menaiki kereta untuk melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam tambang itu. Tapi mereka semakin khawatir karena saat itu sangat gelap gulita. Setelah melihat cahaya yang bersinar menyerupai mata serta seringai lebar, tim Rocket langsung ketakutan. Dikarenakan rem mendadak, Nyasu terjatuh dari kereta, dan teman-temannya memilih meninggalkannya karena Pokemon menyeramkan itu datang mendekat. Nyasu yang menyaksikan hal tersebut langsung pingsan di tempat. Pokemon itu nampak kebingungan apakah sosoknya memang sangat menakutkan. Musashi dan Kojiro yang sekarang berada di luar tambang segera bersembunyi ketika Satoshi dan kawan-kawan tiba di tempat yang sama. Setelah mengetahui tambang itu masih beroperasi, Satoshi mengatakan ini kesempatan yang bagus untuk menguji nyali. Awalnya mereka semua menolak, tapi begitu Satoshi memberitahukan ini untuk memperbaiki sifat Corpus yang sembrono, mereka pun setuju untuk masuk ke dalam tambang yang ditinggalkan tersebut. Tim Rocket yang mendengar percakapan mereka memutuskan untuk mengikuti buruannya, sekaligus menjemput Nyasu yang ketinggalan tadi. Haruka dan Masato masuki tambang duluan. Rencananya mereka akan mengenakan kostum hantu untuk menakut-takuti Corpus, seperti yang direncanakan Satoshi sebelumnya. Nyasu yang terbangun tiba-tiba kaget melihat Sableye di hadapannya. Sableye menjelaskan dia sama sekali tidak bermaksud jahat, bahkan menawarkan makanan kepadanya, yang ternyata adalah bongkahan batu. Nyasu akhirnya menyadari bahwa Sableye hanya ingin berteman dan menanyakan di mana mereka berada. Sableye menjawab mereka berada di ruang kendali, dan setelah melihat CCTV yang menunjukkan kakak beradik sedang meringkuk di kereta, ia mengajak Nyasu untuk menakut-takuti mereka berdua. Nyasu mempertimbangkan hal itu dan setuju untuk melakukannya dengan harapan bisa mendapatkan emas di tambang nanti. Satoshi mengeluarkan Corpus dan memperingatkan adanya hantu di tambang ini. Haruka dan Masato yang menyamar menjadi hantu lalu muncul dari balik kereta. Corpus yang tadinya pemberani mulai menunjukkan rasa takutnya. Satoshi sangat puas rencananya berjalan lancar. Namun tadi duga-duga Corpus yang panik menerjang hantu sampai roboh dan memperlihatkan siapa yang ada di dalamnya. Corpus yang marah karena telah ditipu, mendorong kereta sehingga kakak beradik tersebut masuk lebih jauh ke dalam tambang. Di sana Haruka dan Masato bertemu dengan Sableye yang berupaya menakuti mereka. Kesal karena Sableye sengaja melakukannya, Haruka pun memerintahkan Torsik untuk memberi pelajaran kepadanya. Sableye menghindari serangan itu dengan merangkak di langit-langit, lalu melompat ke bawah dan menggunakan Leaf. Setelah Haruka merecall Pokemonnya, Nyasu bergabung dengan Sableye, mengeluarkan sebuah jaring untuk menangkap kakak beradik tersebut. Satoshi dan Takeshi yang mengkhawatirkan teman-temannya yang belum juga kembali, memutuskan untuk masuk lagi ke dalam tambang. Nyasu dan Sableye yang mengawasi lewat CCTV telah merencanakan sesuatu untuk mereka. Satoshi dan Takeshi melihat kereta yang datang. Setelah dicek ternyata isinya kosong. Dengan perhatian mereka yang teralihkan, Sableye mulai menjilat mereka satu persatu. Begitu juga dengan Nyasu yang memukul Corpus dari belakang. Corpus yang salah paham memukul Satoshi dan Pikachu, mengira mereka yang mengganggunya tadi. Haruka dan Masato bisa bebas berkat bantuan Torsik. Keduanya lalu bergegas untuk memperingatkan teman-temannya tentang Sableye.
Situasi kian memburuk ketika Pikachu bertarung melawan Corpus. Ketika Satoshi menyuruh Pokemonnya untuk stop, Nyasu dan Sableye menjaring dua Pokemon itu. Saat Nyasu menyatakan mereka adalah sahabat baik, Haruka dan Masato memperingatkan bahwa Nyasu berbohong dan hanya ingin memanfaatkan Sableye saja. Mendengar hal itu, Sableye kini mulai ragu-ragu. Hal itu terbukti saat tim Rocket muncul dan menjemput Nyasu serta membawa lari Pokemon yang telah ditangkapnya. Satoshi memanggil Tailo yang dengan cepat mengejar tim Rocket. Sebagai pembalasan karena mematuk rambutnya, Musashi melemparkan bom. Ledakan tersebut menyebabkan langit-langit gua retak dan mulai runtuh. Sebelum mereka terperangkap di dalamnya, Sableye mendesak semuanya untuk mengikutinya. Tim Rocket yang selamat ternyata menyesali perbuatannya karena tak sengaja mencelakakan Satoshi dan teman-temannya. Namun sangat lega setelah melihat mereka masih hidup. Satoshi yang sekarang berteman dengan Sableye memerintahkannya untuk membebaskan Pikachu dan Corpus. Setelahnya Pikachu dan Corpus melancarkan combo Iron Tail Crab Hammer yang di-follow up Sableye dengan Next Set untuk menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Satoshi dan kawan-kawan sangat bersyukur Pikachu dan Corpus berdamai lagi. Dengan begini mungkin Corpus juga akan lebih tenang. Sableye lalu manjat ke atas bukit dan melambaikan tangannya, mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua. Satoshi dan Pokemonnya sedang mengadakan latihan. Mereka menunggu ombak besar datang. Ketika waktunya telah tiba, Satoshi dan Pokemonnya berhasil menghindari ombak besar tadi. Haruka dan Masato bersorak dengan pelatihan Satoshi yang akhirnya membuahkan hasil. Sampai kemudian Takeshi memanggil teman-temannya untuk sarapan. Saat sedang asik makan, seorang gadis melompat dari papan selancarnya dan langsung menantang Satoshi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Shinobu, merupakan murid dan juga pacar Toki. Kebetulan Satoshi juga ingin mengetes hasil latihannya, dan dengan senang hati mau bertarung melawannya. Saat pertandingan baru saja akan dimulai, Shinobu tertunduk karena kelaparan. Oleh karenanya Takeshi mengajaknya untuk makan bersama, dan Shinobi yang bersemangat lagi langsung duduk di meja makan. Tak jauh dari situ ada tim Rocket yang mengawasi mereka. Nyasu marahi teman-temannya yang saat itu sedang memuaskan rasa laparnya. Setelah mengusulkan rencana untuk menangkap Pikachu, tim Rocket sepakat untuk membuat jebakan setibanya di seberang pantai. Satoshi dan Shinobu yang duduk bersebelahan mulai bertengkar tepat saat menyelesaikan sarapan. Haruka dan Masato mengamati kemiripan antar keduanya. Shinobu menyampaikan bahwa dia mengetahui tentang Satoshi dari Toki sendiri, dan sangat marah ketika Toki menganggap Satoshi adalah trainer yang lebih baik darinya. Dan ketika keduanya hendak memulai pertarungan, Takeshi menyuruh mereka mencuci piring dulu. Selagi teman-temannya sibuk beres-beres, Takeshi menyempatkan diri untuk mengumpulkan kayu bakar. Tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika melihat sekelompok serumis lewat di hadapannya, diikuti dengan awan hitam yang muncul dari kejauhan. Tim Rocket yang berada di pinggir pantai menggali banyak lubang untuk menjebak Pikachu. Nyasu yang ceroboh menginjak jebakannya sendiri hingga jatuh ke dalamnya. Singkat cerita, pertandingan Satoshi versus Shinobu akan segera dimulai. Tim Rocket yang sudah selesai dengan pekerjaannya ikut menyaksikan pertandingan itu. Satoshi mengendalikan Pikachu untuk melawan Meditite, dan Haruka mencari data Pokemon tersebut di Pokédex-nya. Satoshi merintahkan Pikachu Quick Attack, dan Shinobu mengantisipasi dengan merintahkan Meditite Detect untuk menghindar. Tim Rocket geram karena Pikachu dan Meditite belum juga masuk ke dalam perangkap mereka. Shinobu merintahkan Meditite High Jump Kick, dan setelah menjalani latihan yang cukup melelahkan, Pikachu bisa merasakan bentuk serangan itu dan berhasil menghindarinya. Namun sebelum pertandingan itu selesai, Toki menghentikannya. Toki memperingatkan bahwa badai akan melanda pulau dan menyuruh mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman. Takeshi mengkonfirmasi hal tersebut, mengatakan sebelumnya melihat awan hitam mendekat. Dan saat hendak menjelaskan situasinya, Shinobu menutup mulutnya dan menyeretnya pergi. Tim Rocket mengkhawatirkan nasib mereka, tapi Nyasu meyakinkan selama berada di kapal selam, dipastikan mereka akan aman. Saat badai datang, Satoshi dan kawan-kawan yang bertemu dengan Pokemon lainnya mengajak mereka untuk pergi bersama. Adapun tim Rocket, mereka mati-matian berpegangan pada sisi kapal selam. Dan parahnya lagi, pintu masuknya tiba-tiba macet. Musashi dan Kojiro menuntut Nyasu untuk bertanggung jawab. Namun gelombang raksasa mengempaskan tim Rocket sampai terbang ke udara.
Toki membimbing yang lainnya menuju sisi tepi yang curam. Haruka yang takut dengan ketinggian mulai berteriak. Jadi Satoshi menyarankan agar semuanya berpegangan tangan. Hanya saja Shinobu tidak mau meraih tangan Toki, membuat mereka mempertanyakan apakah Shinobu benar-benar berpacaran dengan Toki. Shinobu akhirnya mengungkapkan kebenarannya, bahwa dia sebenarnya bukanlah murid maupun pacar Toki, meskipun berharap suatu hari nanti bisa menjadi pasangannya. Toki menyuruh semuanya untuk fokus pada upaya evakuasi ini, dan akan membahas tentang Shinobu nanti saja. Saat melanjutkan perjalanan, bebatuan yang ada di atas mulai berjatuhan, sehingga Toki merintahkan Hariyama untuk menangkis bebatuan tersebut. Ketika pohon akan menimpa Toki, Satoshi merintahkan Pikachu untuk menghancurkannya. Setelah itu, tim roket mendarat tepat di hadapan mereka. Tidak seperti biasanya, mereka memohon agar dibawa serta, dan Toki yang baik hati mengizinkan mereka bergabung. Satoshi dan kawan-kawan yang mencapai gua bernaung di dalamnya, menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan. Shinobu duduk menjauhi teman-temannya karena masih malu setelah mengungkapkan perasaannya. Namun setelah dipaksa, akhirnya Nobu mau berkumpul bersama-sama. Toki menjelaskan metode latihannya yang santai dan bagaimana caranya mengembangkan koneksi terhadap para Pokemon. Tim Rocket yang kedinginan hanya memperhatikan dari jauh, sampai kemudian Toki yang baik hati mengajak mereka untuk mendekat. Tim Rocket pun menghampiri mereka untuk menghangatkan badan juga. Keesokan paginya, Masato memberitahukan bahwa badai telah berlalu. Begitu juga dengan gencatan senjata yang dilakukan tim Rocket. Mereka memblokir jalan keluar dan menyatakan akan menangkap Pokemon mereka semua. Pikachu pun bertarung melawan Pokemon tim Rocket. Ketika Satoshi merintahkan Pikachu menyerang balik, Toki mencegahnya karena hal itu hanya akan menyebabkan gua runtuh. Sebagai gantinya mengirimkan Hariyama yang melancarkan Ampharos untuk mengalahkan tim Rocket. Sesampainya di luar, Satoshi dan Shinobu melanjutkan pertarungan mereka yang tertunda. Shinobu mengambil langkah pertama dengan merintahkan Meditate Focus Punch. Satoshi merespon dengan merintahkan Pikachu menggunakan manuver yang sama seperti sebelumnya. Namun secara mengejutkan, Meditate ternyata juga bisa menghindari serangan itu dan mulai bermeditasi. Satoshi melanjutkan dengan Pikachu Quick Attack yang mampu dihindari Meditate berkat meditasinya tadi. Semuanya menyadari bahwa Shinobu bertarung dengan sangat hati-hati. Satoshi lalu mendesak Pikachu untuk tetap diam saat Meditate menerjang dengan High Jump Kick. Saat waktunya pas, Pikachu melancarkan Thunderbolt yang super efektif untuk mengalahkan Meditate. Toki mengakui Satoshi mengalami perkembangan pesat semenjak pertandingan terakhir mereka. Dia juga mengizinkan Shinobu untuk menjadi muridnya setelah performanya yang hebat tadi. Satoshi bilang sudah siap untuk pertandingan ulangnya. Toki menyatakan mereka akan bertarung di tempat yang berbeda, yaitu lapangan latihannya. Kemudian mengantar mereka ke sebuah pulau kecil yang terhubung dengan batu sebagai jalan masuknya. Satoshi berjanji pada dirinya sendiri agar jangan sampai kalah lagi.